Yes, jumpa lagi. Yes, rekan trader Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita. Nah, pada hari ini hari Rabu. Hari Rabu apa hari Kamis ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Minta maaf rekan trader karena udah terlalu banyak kerja jadi hari pun juga saya lupa rekan trader. Ya, rekan trader. Selalu hadir buat rekan trader semuanya membawakan analisa-analisa yang sangat luar biasa buat rekan trader. Dengan harapan semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya bisa menjadi pegangan untuk rekan trader melakukan transaksi di saat nanti rekan trader trading. Saya selalu berharap apa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading rekan trader. Karena biar gimana pun juga sebelum kita berperang, kita harus tahu dulu lah kekuatan lawan kita seperti kayak gimana. Makanya fungsi intelijen untuk mengetahui hal itu. Oleh karena itu, informasi-informasi yang saya berikan ini anggaplah sebagai informasi intelijen buat rekan trader. Supaya rekan trader memahami dan mengetahui kekuatan musuh yang sedang kita hadapi. Wah, ini nggak tahu nih. Ini analisa trading atau bidang militer ini, karena prinsipnya nyambung semua ya. Oke rekan trader, pergerakan ekonomi yang sangat luar biasa rekan trader membuat kita juga harus semakin lihai juga dan semakin bisa menganalisa segala sesuatu yang terjadi, terutama di Amerika rekan trader. Kita udah tahu bahwa Amerika lagi punya permasalahan ekonomi yang sangat luar biasa, permasalahan perbankan yang terjadi, plus lagi hutang yang terjadi ya. Tapi hebat juga Amerika ini, punya hutang tapi masih bisa bantu negara lain ya, miliaran dolar pula. Waduh, hebat ini. Tapi dari informasi dan dari berita yang saya baca, Amerika ini kalau saya lihat menurut informasi sudah mulai masuk dalam trap atau jebakan dari China. Dan China pun juga memberikan hutang buat Amerika. Makanya Amerika lagi pusing nih. Bahaya kalau China udah memberikan seperti kayak gitu. Jadi ini cuma tinggal menunggu waktu aja nih. Ya, naga akan muncul. Naga ekonomi besar akan muncul. Dan China mungkin akan menjadi the next leader ekonomi untuk ke depan ya. Oleh karena itu ya baik-baiklah kita dengan Cina ya. Minimal kita udah tahu bahwa negara ini akan menjadi pemimpin ekonomi ke depan ya. Cina, India itu adalah pemimpin ekonomi dunia ke depan ya. Apalagi kalau nanti memang benar-benar Amerika tidak bisa bayar hutang, dan kita bisa lihat juga bahwa negara-negara udah mulai membayar perdagangannya dengan mata uang masing-masing, sudah mulai dedolarisasi, meninggalkan dolar. Ini adalah cikal bakal atau awal dari permasalahan ekonomi atau keruntuhan yang terjadi terhadap ekonomi Amerika. Tapikah lagi sulit, kocak saya. Tapi apakah Amerika akan membiarkan hal tersebut? Tuh, saya sangat paham karakter orang Amerika ya. Amerika itu tidak akan meninggalkan hal tersebut ya, apalagi Amerika kan. Mereka selalu negara yang egonya sangat besar banget itu. Tapi ya memang mereka ya begitulah ya, tiap negara punya ego masing-masing, dan luar biasa sebenarnya. Kita harus belajar juga dari ego mereka ya, karena mereka selalu beranggapan bahwa mereka yang paling terbaik ya. Dan memang kenyataannya seperti kayak gitu ya. Tidak ada salahnya kan kita belajar dari yang terbaik ya. Kita belajar dari Cina, kita belajar dari Amerika, kita belajar dari India ya. Kita gabungkan kekuatan mereka, kita bisa menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tahun 2045 itu menurut roadmap pembangunan Indonesia. Nah 2045, nah tapi kita nggak tahu ya, semoga ya. Tapi kita tinggalkan itu ya. Sekarang kita berbicara dulu tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini, kita akan berbicara tentang data inflasi dan permasalahan ekonomi Amerika. Kenapa saya angkat permasalahan ini rekan trader? Karena rekan trader, nanti rekan trader pada pukul 19.30 rekan trader ya,
nanti pada pukul 19.30 rekan trader, itu nanti akan ada informasi kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Dan kalender ekonomi pada hari ini rekan trader, dia akan membahas, The Fed ini akan mengeluarkan data tentang indeks harga konsumen, ya, atau data inflasi yang akan terjadi pada Amerika. Kenapa data ini sangat penting rekan trader? Karena data ini akan mempengaruhi pergerakan ekonomi Amerika, terutama pergerakan dolar ke depan. Sehingga dari data inilah kita akan lihat bagaimana sih pergerakan ekonomi Amerika. Artinya kita akan lihat bagaimana sih pergerakan dolar ke depan. Nah, dari sini kan kita akan melihat bahwa oke, kalau dolar seperti kayak gini, nanti implikasinya, imbasnya ke aset-aset lain, misalnya ke gold, atau ke euro USD, atau ke saham akan seperti kayak gimana. Nah, data di sini rekan trader lihat ya, kalau kita lihat rekan trader dari data yang dirilis ini, kita bisa lihat bahwa data ini akan dirilis malam nanti dan berpotensi menggerakkan sentimen pasar. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa ekspektasi ekonomi yang bertahan di 5% ya, 5.0%. Bulan sebelumnya rekan trader bisa lihat, sabar nih. 5. Nah, ini ya. Ya, ini kan 5,0% pada bulan sebelumnya. Kita bisa lihat di situ bahwa data tersebut ya diperkirakan dia akan naik menjadi 0,4 dari 0,1% yang dirilis pada bulan April kemarin. Nah, hal ini pun juga kalau rekan trader lihat ya, hal ini ada sangkut pautnya juga dengan pernyataan dari pertemuan FOMC kemarin yang dikemukakan oleh Jerome Powell. Nah, dalam pertemuan tersebut, Jerome Powell mengatakan bahwa fokus utama The Fed tetap menurunkan inflasi sampai mendekati 2%. Sehingga data-data yang lunak ini kemungkinan besar berpeluang direspon positif oleh pasar komoditi dan lain-lainnya. Sehingga dari data-data tersebut kemungkinan besar diarahkan supaya ke depan itu The Fed menghentikan jalur kenaikan suku bunganya. Itu dia. Karena gini rekan trader. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader, waduh, aku ini belum selesai juga nih. Sorry. Jadi gini rekan trader. Kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi itu kan berimbas terhadap kenaikan tingkat dolar, ya kenaikan dolar. Tapi dia berimbas juga terhadap masalah perbankan. Bayangkan kenaikan tingkat suku bunga udah 3 bank habis. Udah habis 3 bank, kan? Silicon Valley Bank, Signature, kemarin First Republic udah habis. Dari situ bisa membuat mata uang lainnya seperti gold dia bisa terbang tinggi. Bitcoin pun juga bisa terbang tinggi. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader harus melihat permasalahan ini dengan saksama rekan trader ya. Rekan trader harus bisa melihat permasalahan ini dengan saksama dan apa yang dikeluarkan nanti data inflasi nanti ini dia akan memberikan pegangan terhadap pergerakan ekonomi ke depan. Kalau data inflasinya bagus ya, inflasinya sedikit kecil daripada bulan sebelumnya, otomatis akan memberikan pegangan yang kuat terhadap pergerakan dolar Amerika. Sehingga aset-aset yang lain kemungkinan besar akan menurun. Tapi kalau inflasinya melemah, menguat, ya mau nggak mau dolar akan jatuh. Dan membuat ya pergerakan aset-aset lainnya akan semakin terbang tinggi. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari judul yang saya angkat ini, lagi itu judulnya. Nah, data inflasi dan permasalahan ekonomi Amerika, di sini sudah dengan nyata kita lihat bahwa kita akan lihat bagaimanakah data-data ini dikeluarkan. Karena ini maratonnya masih panjang nih, ya. Data ini akan mempengaruhi pergerakan ekonomi Amerika, ya.
Nah, dan dia akan berlanjut terus sampai bagaimana ekonomi Amerika ini bisa dibenahin, apakah hutang ini akan terus bisa dibayar tepat waktu, dan kita akan lihat pergerakan ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa harap diperhatikan nanti pada pukul 19.30 nanti data ini dikeluarkan, dan harap dalam trading memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena volatilitasnya akan sangat tinggi nanti sehingga mempengaruhi arah pergerakan pasar pada saat ini. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Saya intronya panjang banget, artinya saya ngomongnya cuma dikit. Nah tapi nggak apa-apa ya, setidaknya rekan trader tahu ya bahwa data inflasi ini sangat dibutuhkan untuk arah pergerakan perekonomian ke depan sehingga bisa mempengaruhi nilai tukar dolar ke depan. Dengan adanya tukar dolar terjadi ya baik naik atau baik turun, otomatis dia akan mempengaruhi aset-aset lainnya. Sehingga seorang trader sudah tahu pergerakannya seperti kayak gimana, dia bisa memprediksikan sehingga dia bisa menganalisa dan mengambil posisi yang bagus agar bisa memperoleh cuan yang luar biasa. Oke rekan trader, kita masuk sekarang analisa teknikal. Kita tinggalkan itu aja. Kita masuk seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Kita lihat indeks dolar Amerika jatuh pada saat ini, agak sedikit terkoreksi karena data inflasi akan dikeluarkan. Tapi saya bilang sekali lagi, hati-hati loh. Ini masuk pasar Eropa. Kemungkinan waktu masuk pasar Amerika dia bisa terbang tinggi. Kemungkinan ini saya kasih informasi, saya kasih masukan buat rekan trader. Sekarang ini dia lagi turun nih. Kemungkinan kalau kita lihat rekan trader ya, sekarang ini dia lagi turun. Kemungkinan kalau menurut analisa saya, dia ini palingan dia masih turun lagi, minimal dia akan turun sampai di level sini rekan trader ya. Ya, dia akan turun taruhlah di 101. Tapi hati-hati loh. Hati-hati kalau dia tidak turun sampai 101 dan menjelang nanti inflasi dikeluarkan, tidak tertutup kemungkinan dia balik lagi ke atas rekan trader. Oleh karena itu saya bilang, saya kasih sedikit masukan, saya mengantisipasi, saya bilang bahwa kemungkinan besar tidak tertutup kemungkinan mata uang ini, dolar ini, dia bergerak di seputaran sini rekan trader. Artinya dia bergerak dari 101.203 sampai 101.559. Artinya kalau news nanti membuat kebaikan terhadap dolar, dia bisa terbang tinggi, dan terbang tingginya di sekitaran 101.559. Harap diperhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar? Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Tendensi bullish ya. Dan kita akan lihat seberapa besarkah tendensi bullish ini akan terjadi rekan trader. Ya, ini sekarang dia bullish ya. Saya bisa bilang bahwa rekan trader hati-hati. Nah, bullish ini dia bisa naik sampai minimal itu sampai di seputaran taruhlah 1.1 ya. Dia kembali lagi 1.1 ya. Karena kemarin dia sempat tapi dia turun lagi 1.09. Sekarang 1.1. Saya bisa bilang dia bisa naik sampai di situ rekan trader. Oke, dia memang akan mencoba sampai di 1.099 tapi saya optimis dia masih bisa sampai di 1.1. Dan hati-hati nanti terjadi pembalikan. Pembalikan itu bisa saja terjadi sampai di level paling terendah di seputaran sinilah. Nah, 1.095. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang hati-hati ya. Hati-hati karena arah pergerakannya ini menurut analisa saya di seputaran sini. Nah, itu dia. 1.09500 sampai 1.10010. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kita lanjut ke pound sterling. Bagaimanakah pound sterling saat ini? Rekan trader? Berbicara tentang pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa pola pergerakan pound sterling saat ini pada prinsipnya dia bullish karena ya memang terjadi penekanan yang sangat luar biasa hari ini ya terhadap dolar Amerika. Kita akan melihat. Nah, kita lihat di sini kemungkinan besar menurut analisa saya dia akan mencoba sampai level tertingginya di sini. Tapi saya bilang ya, dia akan mencoba sampai di level sini dulu sebenarnya kalau saya ya. 1.26506 itu dia akan coba sampai di level situ dulu. Dan hati-hati kembali lagi kalau terjadi pembalikan arah, saya memprediksikan dia akan mencoba balik sampai di seputaran sini nih. 1.26103. Oleh karena itu, rekan trader
Harap diperhatikan, kalau saya sih, saya optimisnya di sekitaran sini. 1.26103 sampai 1.26506. Tapi hati-hati, dia bisa saja terjadi kenaikan lebih lanjut lagi di posisi 1.2651 ya. Harap diperhatikan. Selanjutnya bagaimana ke gold rekan trader? Emas hari ini rekan trader kita bisa lihat pergerakan emas hari ini sudah sangat jelas bahwa emas hari ini dia memiliki tendensi agak sedikit mengalami penurunan. Tapi kita akan lihat apakah penurunan ini akan berlanjut terus atau dia akan balik arah. Nah, kita lihat. Oke. Anggaplah dia ini terjadi penurunan. Saya bisa bilang bahwa dia kalaupun turun yang paling terendah itu mungkin di seputaran 2019. Itu paling rendah. Paling rendah sekali. Kita akan lihat. Tapi menurut saya sebelum masuk ke situ ya dia akan mencoba dulu lah. Dia akan mencoba menurut saya. Dia akan mencoba di seputaran sini nih. Nah 2023. Saya pikir 2020 masih tetap ya. Dan hati-hati kalau dia terbang tinggi. Dia bisa terbang sampai di seputaran 2036. Tapi ada juga yang bilang ya, saya baca analisa hari ini, tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa terbang sampai ke 2050. Ya ini analisa. Nah 2050 sekitaran sini nih. Hati-hati dia bisa terbang sampai di 2050 rekan trader. Tapi 2050 sabar dulu kita lihat ya, Kita ambil analisanya adalah emas ini akan terbang, menurut saya di sini sampai di daerah sini ya. Tapi hati-hati juga dia akan turun sampai di level paling terendah di seputaran 2019.99. Jadi pada prinsipnya dia dari 2023 sampai 2036. Nah, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini rekan trader? Kita bisa lihat. Aduh, flu banget lagi aku ini. USD Yen Jepang pola pergerakannya rekan trader. Pada prinsipnya USD Yen Jepang pada hari ini bullish ya, kekuatan bullishnya sangat dahsyat. Kita bisa lihat seberapa besarkah bullish yang akan terjadi rekan trader. Kalau saya lihat untuk permasalahan bullish ini, saya bisa lihat bahwa bullish ini akan terjadi dan menurut analisa saya dia masih terbang tinggi ya, paling maksimal sih di seputaran sini sih. Dan menurut saya terlalu tinggi itu. Ya terlalu tinggi malahan. Oleh karena itu, sabar saya lihat dulu. Ya terlalu tinggi rekan trader. Menurut saya ya. Tapi ya tidak apa-apalah ya. Ini juga analisa. Dia akan mencoba sampai 135 tapi saya tidak terlalu yakin ya. Dan hati-hati kalau terjadi pelemahan. Pelemahan itu dia bisa saja terjadi sampai di level paling terendah di seputaran 135.132. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakannya menurut analisa saya dia akan bergerak di antara sini nih. Ya, oke. Nah, ini dia ya. 135.132 sampai 135.680 ya. Oke, rekan trader. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah ya acara kita. Saya selalu berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, persiapkan kuda-kuda kita, persiapan perlengkapan perang kita untuk memasuki data inflasi yang akan terjadi pada pukul 19.30. Saya berharap rekan trader sukses dengan analisanya dan sukses dalam tradingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.